warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, SPD MPD, dosen dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan memaparkan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai peserta sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu pendidikan bahasa Indonesia, saya mengampu beberapa mata kuliah, yakni bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia di SD, kajian bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Mohon izin, saya akan menampilkan deskripsi singkat dari rencana pembelajaran semester. Berikut adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD dengan kode 13D6 1C407. Untuk bobot SKS terdiri dari 2 SKS. Adapun RPS ini dapat di-scan melalui barcode berikut. Mata kuliah ini terdiri dari 8 CPMK. Yang pertama, mampu menunjukkan kebanggaan dan cinta tanah air dengan mengembangkan pengetahuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dalam mengembangkan skenario pembelajaran, media, dan bahan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mampu menguasai prinsip dan teori belajar bahasa. Yang keempat, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Yang kelima, mampu menguasai konsep dan teknik evaluasi, proses, dan hasil pembelajaran di sekolah dasar terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. CPMK 7 mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. 8. Mampu menerapkan dan mengembangkan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar media, dan sumber belajar yang inovatif melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini terdiri dari 12 sub CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan teori belajar bahasa yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori belajar bahasa, yakni teori behaviorisme, nativisme, kognitif, dan lain sebagainya. Yang kedua, mampu menjelaskan hakikat pemerolehan dan perkembangan bahasa Indonesia. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan terkait hakikat pemerolehan bahasa Indonesia. Misalkan bahasa pertama yakni bahasa ibu. Selanjutnya, sub CPMK yang ketiga mampu menjelaskan perkembangan bahasa anak yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait perkembangan bahasa anak, misalkan perkembangan fonologi, morfologi, sintaksis, dan lain sebagainya. Yang keempat, mampu menganalisis konsep pembelajaran dan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Selanjutnya, sub CPMK yang kelima mampu mengkaji dan menjelaskan model,
metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia yang mendukung pembelajaran di kelas, baik kelas rendah maupun kelas tinggi di sekolah dasar. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan model-model pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, baik yang berada di kelas rendah maupun yang berada di kelas tinggi tingkat sekolah dasar. Sub CPMK yang keenam, mampu menganalisis kurikulum yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sub CPMK 7, mampu menyusun skenario perangkat pembelajaran sekolah dasar yang mendidik dan mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Jadi dalam sub CPMK yang ketujuh diharapkan mahasiswa mampu menyusun skenario pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sub CPMK yang kedelapan, mampu menyusun dan mengembangkan materi atau bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Jadi dalam kegiatan ini mahasiswa akan mengembangkan materi maupun bahan ajar yang terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sub CPMK 9, mampu mengembangkan perangkat LKPD pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sub CPMK 10, mampu mengembangkan perangkat media pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dalam hal ini, mahasiswa akan diminta terlebih dahulu memilih materi terkait pembelajaran bahasa Indonesia baik di kelas tinggi maupun di kelas rendah. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mengembangkan perangkat media pembelajaran sesuai dengan materi yang dipilih. Kemudian sub CPMK 11, mampu mengembangkan perangkat penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sub CPMK 12, mampu melaksanakan simulasi mengajar yang mendukung pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dalam kegiatan simulasi ini akan dilaksanakan 3 pekan atau 3 pekan terakhir selama 16 kali perkuliahan. Selanjutnya terkait dengan sistem pembelajaran pada mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD, pembelajaran dilakukan dalam 2 bentuk, yakni teori dan praktek. Kegiatan teori yakni mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang terkait dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang terdapat dalam pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 dan juga pertemuan 9 sampai pertemuan 12. Selanjutnya untuk kegiatan praktek khususnya dalam kegiatan simulasi mengajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD dilakukan pada pertemuan ke-13 sampai dengan pertemuan 15. Adapun ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan 16. Selanjutnya terkait dengan model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktek. Dalam kegiatan demonstrasi dari media pembelajaran yang telah dibuat, mahasiswa akan mendemonstrasikan di kelas secara langsung. Dalam kegiatan praktek, mahasiswa akan mempraktekkan cara menggunakan media pembelajaran tersebut dan juga praktek simulasi mengajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Selanjutnya, media pembelajaran.
media kelas sinkronus dan asinkronus. Dalam media kelas ada Learning Management System dalam Universitas Negeri Makassar, yakni menggunakan LMS Syam OK. Selanjutnya ada PowerPoint, YouTube, Canva, Quizzes, dan Padlet. Canva digunakan dalam membuat media atau materi pembelajaran yang dijelaskan. Selanjutnya, Quizzes digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, Padlet digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa dan juga melatih mahasiswa dalam menyampaikan argumennya masing-masing. WhatsApp Group digunakan untuk memudahkan komunikasi antara dosen dan juga mahasiswa. Adapun aspek penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama dari aspek kognitif, aspek afektif, dan juga psikomotorik. Untuk aspek kognitif, mahasiswa akan dinilai dari tingkat pengetahuan terhadap mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Selanjutnya, aspek afektif akan dilakukan untuk menilai bagaimana semangat mahasiswa, minat belajar mahasiswa, atau sikap mahasiswa selama mengikuti perkuliahan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Yang ketiga, ada aspek psikomotorik yang tentunya untuk menilai kegiatan praktek mahasiswa, dalam hal ini kegiatan simulasi mengajar di kelas. Selain itu, kami menyampaikan ke mahasiswa terkait dengan kehadiran, penilaian kehadiran yakni 80% selama 16 kali pertemuan, dan juga penilaian terkait tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD, dan terkait dengan evaluasi akan dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian deskripsi singkat untuk mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD. Selanjutnya saya akan menayangkan video praktek mengajar saya untuk pertemuan ketiga mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di SD dengan materi perkembangan bahasa anak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu pertemuan ketiga. Jadi minggu lalu kita sudah belajar banyak hal. Apa saja? Ya, apa yang dipelajari? Pada minggu pertama kita mempelajari mengenai dari belajar bahasa, kemudian minggu kedua kita mempelajari mengenai perolehan bahasa pada anak. Oke, jadi minggu-minggu sebelumnya atau minggu pertama dan kedua ya, kita belajar terkait teori belajar bahasa, kemudian perolehan bahasa. Kalau kemarin nanti Bisma belajar terkait apa? Coba. Kenalan dari lahir. Oke, yang dialami sudah terakhir, artinya dia alamiah ya. Kemudian teori Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan perkembangan bahasa. Nah, pasti kalian kalau melihat ya di sekitarnya ada anak-anak kecil, pasti beda tingkat bahasanya antara umur 2 tahun, umur 5 tahun, anak SD sampai SMP, sampai kan sekarang masa kuliah ya, tentu beda pengucapan
menjelaskan perbedaan. Ya. Sapi. Sapi. Albi. Kata saya. Nah, sekarang perhatikan video yang kedua. Nah, di sini ada foto balik juga. Nah, jadi bisa memahami bahasa ya. Nah, dari video yang kalian simak, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan lagi perbedaannya atau apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Apa hubungannya dengan perkembangan bahasa anak? Ya, coba. Yang saya lihat dari video pertama dengan video kedua itu Ibu, kan yang pertama itu umur 2 tahun. Nah, kemudian yang anak kedua itu sudah anak SD. Nah, jadi saya dapat simpulkan bahwa umur itu dapat mempengaruhi bahasa anak. Nah, itu dia mampu merespon lawan bicaranya. Oke. Nah, kalimat yang dikatakan Isra bahwa anak itu perkembangan bahasanya sesuai dengan umurnya. Kemudian ada perkembangan yang dilihat ya berbeda antara umur anak 2 tahun dengan umur SD atau belasan tahun sepertinya ya. Jadi ada perbedaan sehingga dikatakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada yang disebut perkembangan bahasa anak. Ya, jadi sebelum masuk ke tahapan perkembangannya ya, tahapan 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai 5. Jadi ada 5 perkembangan yang terjadi. Kita harus paham dulu bagaimana hakikat perkembangan bahasa. Di sini ada kata bahasa, kemudian sejalan dengan fisik, mental, intelektual, dan sosial. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh temannya siapa Isra tadi ya. Bagaimana bahasa ataukah fisik itu ya, ketika fisiknya bagus, mentalnya bagus, kemudian itu mengikut dengan perkembangan bahasanya. Jadi bahasa itu berkembang sesuai dengan fisik, mentalnya, intelektual, dan sosial. Jadi di sini ada kata celote yang tak bermata menuju ujaran yang sempurna. Kalau kalian perhatikan yang punya adik, ada yang punya adik di sini. Ada yang masih kecil, dia yang masih kecil ada yang biasanya dia kasih bicara bagi bibi. Itu jelas tidak kalimatnya? Jadi perkembangan bahasa seperti itu yang awalnya cuma celote yang tidak bermakna ini kalau selalu dilatih dan mengikuti perkembangannya ya, atau perkembangannya bagus, otomatis nanti akan sesuai kalimatnya, akan kita pahami kalimatnya. Jadi itu yang disebut dengan hakikat perkembangan bahasa. Kita lihat bagaimanakah tahapan-tahapannya. Ada 5 tahapan perkembangan bahasa anak. Mudah-mudahan adik-adik nanti memahami ya apa saja fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan grammatik. Jadi di tahapan fonologi yang kita tahu ya bahwa anak kecil itu baru mengenal apa? Huruf ya, baru mengenal bunyi. Bunyi apa? Ada bunyi R, C, V, E. Apa biasanya yang bisa diucapkan? Ada huruf ya, konsonan dan ada vokal. Kalau R dan S masuk apa? Konsonan ya. Jadi fonologi itu terkait dengan bunyi bahasa. Jadi biasa anak-anak masih susah mengucapkan syarat atau struktur. Jadi biasa kalau ibunya dia membelajarkan bahasa tapi bento-bento atau bento, atau enggak dia bahasanya kurang tepat ya. Sini ki makan. Ada kata sini ki. Itu cocok atau tidak? Kurang ya, kurang sesuai. Harusnya apa? Sini. Sini makan dan sini makan. Jadi itu yang disebut dengan fonologi. Karena apa? Apa yang kita bicarakan itu yang mereka ikuti. Jadi yang punya adik kalau mendengar seperti itu, kata dosenku fonologi itu tidak seperti itu. Kelihatan mahasiswanya ya, oh ini pasti seperti ini. Apa sih fonologi? Jadi itu ya fonologi terkait dengan bunyi bahasa. Kemudian tahapan selanjutnya ada yang disebut morfologi. Coba siapa mana tadi Rahman? Coba Rahman dibaca dulu apa ini morfologi. Sudah dapat menggunakan kata
yang bisa menuliskan contoh lainnya terkait dengan awalan? Siapa yang bisa menulis? Ya, coba ditulis di depan. Yang mana kata dasarnya dan apa awalannya? Ya, tulis ya. Oke, good. Aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi ada kata yang diberikan contoh kata memukul. Yang mana kata dasarnya? Memukul atau mukul. Ditambah awalan me. Nah, sekarang ibu mau kasih tambahan ilmu ya. Mungkin kalian belum pernah pelajari atau ada yang sudah yang kita perbaharui. Dalam bahasa Indonesia ada disebut dengan kata dasar yang awalannya KTSP. Ini awalannya apa? Kalau kata dasarnya? Pukul ya. Kata dasarnya kan pukul. Kenapa ketika menjadi ditambahkan awalan me, dia berubah menjadi mukul? Jadi ingat dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika kalian menemukan kata dasar yang awalannya K, T, S, P, diam dulu ketika bertemu awalan me. Jadi khusus me. Coba sapu. Dia harusnya ketika ditambahkan me menjadi menyapu, bukan mensapu. Jadi menyapu itu rumusnya ya. Tapi intinya dalam awalan me. Jadi kata atau tahapan morfologi ini betul-betul penambahan dari kata dasar ya. Anak-anak di usia prasekolah sudah mampu menambahkan imbuhan mau di awal mau di akhir. Jadi sudah berapa yang dipelajari terkait perkembangan? Dua ya. Ada fonologi dan morfologi. Sekarang yang ketiga terkait dengan sintaksis. Coba di depannya Imam dibaca. Apa pengertian sintaksis? Sini. Siswa SD mampu memahami bentuk yang lengkap namun belum dapat memahami bentuk kompleks seperti kalimat fasih. Oke, SD mampu memahami bentuk yang lengkap namun belum dapat memahami bentuk kompleks seperti kalimat fasih. Aduh, bingung ini. Apa maksudnya ini? Nah, di sini ada kalimat pasif ya. Kalau ada kalimat pasif berarti ada kalimat aktif. Kalimat aktif dari umur 11 tahun ke atas atau tahap apa namanya? Sintaksis. Di tahap ini anak sudah mulai memahami bentuk kalimat yang kompleks atau sudah bisa mengucapkan kalimat yang panjang ya. Namun dia tidak paham dengan kalimat yang fasih. Yang mana contohnya? Ini ada contohnya. Apa di sini contohnya? Buku itu dibeli oleh Ali. Kalau aktifnya apa? Ali. Iya. Di anak umur sintaksis atau tahapan sintaksis, anak cuma mengenal kalimat aktif. Dia tidak kenal kalimat pasif atau dia tidak paham ya. Kalau tadi dikatakan mama ini siapa yang makan? Oh, telurnya dimakan oleh kakak. Nah, dia tidak paham kalimat itu. Tapi kalau dikatakan apa tadi? Kakak makan telur, nah, dia paham kalimatnya. Itu disebut dengan tahapan sintaksis. Jadi di tahapan ini anak mengenal kalimat kompleks namun belum mengenal kalimat pasif. Itu disebut tahapan sintaksis. Sudah dipahami sampai di sini? Jadi sudah ada berapa? 3 ya. Ada fonologi. Nah, sekarang tahapan selanjutnya ada disebut dengan semantik. Jadi ini usia sekolah atau sudah dewasa ya. Di tahapan ini anak-anak sudah menggunakan kata yang berbeda secara cepat. Jadi dia sudah bisa mampu berkomunikasi dengan baik ya. Itu disebut dia memahami makna secara konseptual, pengalaman individu dan sosial. Ini ada kata makna ya. Jadi di tahapan semantik intinya anak-anak sudah bisa memaknai kalimat. Kalau dia nonton TV dia sudah tahu maknanya, sudah tahu artinya. Karena ini sudah usia sekolah sampai dewasa. Itu disebut dengan tahapan semantik. Jadi bergerak secara sintaksis dari definisi kata-kata lukas kalimat yang menyatakan hubungan. Cuma ingat kata kuncinya ya, di semantik ini anak-anak sudah bisa memaknai sebuah kalimat, sudah bisa berkomunikasi dengan semantik. Kemudian selanjutnya ada tahapan perkembangan transsemantik. Nah, ini tahapannya berbeda ya. Ada disampaikan umur 6 tahun, umur 7 tahun, kemudian umur 8 tahun. Nah, di umur 6 tahun siswa dapat berbicara sederhana dari ancaman
terkait dengan perkembangan bahasa anak. Kemudian ada hakikat perkembangan bahasa anak. Nah, sekarang mari kita kuis. Jadi di kuis ini terkait dengan materi kita ya. Silakan menjawab soal yang ada di kuis. Jadi silakan gunakan handphonenya masing-masing, kemudian masukkan kodenya. Mulai kuisnya? Siap. Jadi silakan nanti perhatikan soalnya ya. Apa yang kita pelajari hari ini itu juga yang muncul di soalnya. Kita mulai ya. Ikut-ikuti suaranya ataukah yang tertepat dan menjawab paling benar. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Coba satu orang dulu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya. Ya, coba satu orang sampaikan apa kesimpulannya. Bisa berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menunjukkan mengenai diskusi kita pada pagi hari ini. Ada materi yang telah kita pelajari bersama, yakni perkembangan bahasa pada anak, di mana hakikatnya itu ada 3. Yang pertama yaitu mengenai bahasa. Kemudian perkembangan bahasa pada anak itu ada 5 tahap, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Iya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, adik-adik sekalian, saya kira itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Apa yang dipelajari hari ini tetap dipelajari kembali di rumah ya. Cari referensi lainnya apa yang terkait dengan perkembangan bahasa anak. Nah, mudah-mudahan ada informasi yang bisa kalian bawa pulang, ada pengetahuan yang bisa bawa kalian